Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan lisya'adatil amilin al mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Qayyimah rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah, dan kita sempurnakan keutamaannya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, sholawatullahu wa salamuhu mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kita sampai pada hadis yang ke-78, yakni tentang shadiqul iman wa ikhlasihi, tentang iman yang shadiq, iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh, wa ikhlasihi, dan ikhlas. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Rasulullah itu punya sahabat-sahabat muda. Yang terkenal itu ada yang disebut dengan salah satu abadilah, 3 Abdullah. Ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Abbas. Ini sahabat-sahabat muda Rasulullah yang aktif mengikuti taklimnya Rasulullah, sehingga banyak meriwayatkan hadis. Di samping juga ada sahabat yang bernama Abu Hurairah. Ini juga tidak kalah aktifnya dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Hadisun Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Lama nazalat, ketika turun ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu aimanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman. Ketika turun ayat ini, kemudian syaqqa dzalika 'alal muslimin. Rasulullah itu mendapat curhatan dari para sahabat. Ya Rasulullah, ayat ini kayaknya berat untuk kami lakukan.
Di situ kan disyaratkan orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum, dan mereka itu tidak mencampur adukkan keimanannya itu bidzulmin, dengan kedoliman. Apakah di antara kami itu ada ya Rasulullah yang tidak pernah berbuat salah? Ini sahabat ini jujur. Jadi mereka itu merasa tidak mampu untuk memenuhi apa yang dituntutkan di dalam ayat ini. Jadi tuntutannya itu kan mereka itu kalau sudah beriman ya jangan mencampur adukkan keimanannya dengan kedoliman. Ya Rasulullah, ayyunal la yudlimu nafsahu. Siapa di antara kami yang tidak pernah melakukan kedoliman ya Rasulullah? Karena Nabi sendiri kan bersabda itu, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia, siapapun orangnya, itu mesti pernah berbuat salah. Entah sengaja, entah tidak, entah besar, entah kecil. Itu selama dia manusia, khata'un. Masuk keceluk kiai, keceluk ustadz, selagi masih manusia, mesti berbuat salah. Tidak ada orang itu yang tidak pernah berbuat salah. Sehingga ayat ini terasa berat, maka para sahabat itu wadul kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, qala Rasulullah, laisa dzalik innama huwa asyirku. Yang dimaksud kedoliman dalam ayat ini adalah syirik. Jadi selama keimanan itu tidak dicampur adukkan dengan kesyirikan, itu maksudnya seperti itu. Maka ya Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubat. Syirik pun ketika orang itu bertobat, asalkan sebelum mati, itu diterima. Yang dimaksud syirik ini dosa tidak berampun adalah syirik yang dibawa mati. Dan ini maka kita harus berhati-hati, Pak. Bu, jangan-jangan ketika kita masih memakai sikap, masih percaya kepada yang selain Allah, masih menggantungkan sesuatu yang selain Allah, kemudian kita mati. Ya, ini yang dimaksud yalbisu imanahum bidzulmin, mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Jadi Rasulullah memberikan penegasan dan penjelasan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini kedzaliman itu adalah asyirku, kesyirikan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, alam yasma'u ma qala Luqman li ibnihi. Apakah kamu tidak pernah mendengar nasihat Luqman kepada putranya yang ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Luqman. Nanti bisa dengan buka. Salah satu di antara nasihat Luqman kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah merupakan kedzaliman yang besar. Jadi yang dimaksud zalim di sini adalah asyirku, syirik, mensekutukan Allah. Jadi kalau syirik itu adalah kedzaliman, maka tauhid itu adalah keadilan. Zalim itu kan arti bahasa yang mudah dipahami adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Itu zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Walaupun sesuatu itu mahal, sesuatu itu bernilai, tapi kalau tidak pada tempatnya, ia tidak pas. Misalkan beli kompor gas yang elektrik harganya ya 3-4 juta, tapi ditaruh di ruang tamu, kan tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Jadi kalau kesyirikan itu adalah kedzaliman, maka tauhid itu adalah keadilan. Dan
sebesar-besarnya kedoliman, dzulmun adzim, itu adalah syirik. Karena menjadikan segala sesuatu yang selain Allah sebagai Tuhan. Nah itu Gusti Allah itu betul-betul marah. Allah itu tidak mau disekutukan. Allah itu paling marah kalau sudah disekutukan. Makanya riya, ya, berbuat sesuatu karena ingin dipuji manusia, itu kan masuk kategori syirik, walaupun syirik kecil. Jadi nanti orang-orang yang berbuat riya itu catatan amal kebaikannya oleh Allah Ta'ala tidak akan dilirik sama sekali, dilemparkan begitu saja. Malaikat bertanya, ya Rabb, wahai Allah, itu kan catatan amal kebaikan si A, kenapa dilemparkan begitu saja? Allah Subhanahu wa taala menjawab, annahu laisa biwajhi. Ya karena dia itu berbuat bukan karena aku. Ya suruh saja dia minta balasan dari orang-orang yang di dunianya dia niatkan untuk beramal itu. Ini kan gawat sekali. Dan syirik ini seringkali saya sampaikan hadis Rasulullah adalah sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah, riya ini. Karena tersamar, tersembunyi. Tidak ada alat deteksinya, tidak ada alat ukurnya. Nabi kan mengatakan itu, ala inna akhafu ma akhwafa alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti dari kamu itu bukan syirik besar. Karena tidak mungkin kan di antara kita ini para jamaah ini yang di rumahnya ada sandingan-sandingan, niki jamaah pengajian, mboten mungkin kemudian ada yang percaya kepada pohon-pohon untuk memberi sesajen-sesajen. Tidak ada. Saya yakin tidak ada. Makanya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah bukan itu, tetapi asyirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Napa Kanjeng Nabi syirik kecil niku Kanjeng Nabi? Rasulullah menjawab, arya, memamerkan amal. Karena memang sifat dasar manusia, ya termasuk sing ngomong niki, niku rata-rata kan seneng dipuji. Mas yo ngomong, wah sampeyan iso-iso wae. Tapi nek atine niku, wah iya, pancen iya nyene. Ini gawatnya di situ. Sampai-sampai Rasulullah itu memberikan satu gambaran. Riya ini sangat sulit sekali mendeteksinya. Sampai digambarkan seperti kita itu mencari semut hitam di balik batu hitam di tengah malam gelap gulita. Ya napa niku carane? Angel. Seperti mencari setitik air di padang pasir. Padang pasir kan angel nggih. Nggih lek temriki jajane gampang, tapi kok gorong ngono banyune. Temriki lek mboten padang pasir nggih. Itu gambaran Rasulullah kayak begitu. Maka kita harus berhati-hati. Sehingga kita kan diperintah oleh Allah untuk berkomitmen, untuk berikrar, untuk berjanji. Surat Al-An'am itu. Kul, katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini prinsip hidup orang yang beriman. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku semuanya untukmu ya Allah. Karena nyun sewu Bapak Ibu, kalau kita itu melakukan amal perbuatan hanya karena ingin dipuji manusia, kita tidak akan pernah mendapatkan pujian yang 100%. Maksudnya begini, mesti ono sing pro, ono sing kontra. Contoh, misalkan kita mau punya hajat menikahkan anak,
didamel rame-rame. Ya ana sing ngelem ana sing gunem. Nah niki lho gunem istilahnya. Ya ana sing ngelem ana sing gunem. Jare sing ngelem, wah iki lho temenanan yang duwe gawe yang ngene iki. Jare sing gunem cok emane mubadir. Nanti dibuat sederhana, iki padha, ada yang memuji, ada yang mencaci. Jare sing memuji ya ngono lho, gak perlu mewah-mewah. Luwih manfaat. Timbangane digawe foya-foya, ya dikekno anake ae wong jenenge manten anyar cek gawe modal. Ada yang begitu. Sing gunem mantu gak niat. Mosok mek trimo ngono tok ae. Ndak kan ketemu kita itu. Maka sampai ada kata-kata ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau kita itu ingin mencari pujian-pujian dari manusia, itu adalah cita-cita yang tidak akan pernah tercapai. Karena pasti seperti itu. Apapun saja sudah nanti TNI. Tapi kalau kita itu hanya mencari ridhonya Allah, lah ini akan ketemu di situ. Penak pun wis sing penting Gusti Allah ridho. Wong kate ngomong aku terserah. Karena nantinya memberi pahala kan Gusti Allah. Nah, ini tauhid yang murni, tauhid yang murni. Sehingga hati kita bersih. Alhamdulillah. Panas ya. Ngombe ini mending nek panas. Itu kedoliman. Sehingga orang yang imannya itu tidak dicampur dengan sedikit pun kesyirikan, mereka itulah yang lahumul amnu. Mereka akan mendapatkan keamanan dalam kehidupan di dunia ini. Hidupnya akan tenang. Kalau kita itu hanya mencari ridha Allah, pasti hidup kita itu akan diberi ketenangan. Diberi ketenangan, diberi kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya tadi itu Bapak Ibu, kalau kita itu hanya mencari ridha manusia, pun tidak akan ketemu. Makanya kita selalu dalam sholat kita itu kan bermohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalanmu yang lurus. Nggih sampun, kalau sudah itu yang kita minta, ya harus kita yang penting jalan yang lurus, yang menuju kepada ridhonya Gusti Allah. Seperti Rasulullah itu loh Pak, ketika di Taif, beliau didolimi demikian menyakitkan hati. Kemarin saya ceritakan bagi di Takwa itu, Rasulullah itu ketika di Taif kan disambut oleh lemparan batu. Dengan bayangkan karepe api, ngejak api, tapi penompone koyo ngoten niku. Bahkan yang melemparkan batu itu anak-anak kecil, disuruh orang-orang yang tua. Iku luan temono watu wong iku. Sampai kemudian Rasulullah itu berdarah bibir beliau. Sampai kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, demikian kurang ajarnya orang-orang Taif itu ya Rasulullah. Kalau engkau izinkan, aku akan bermohon kepada Allah. Aku akan ajak itu malaikat gunung, penjaga gunung, supaya dia mengangkat gunung Uhud dan ditimpakan kepada masyarakat Taif. Kalau tawaran itu diberikan kepada kita, ya apa musuhmu mang lho. Oh ya wis ring kesono ae pun. Sikat. Tapi coba kita perhatikan jawaban Rasulullah yang mulia ini. Jibril, aku ini diutus rahmatan lil alamin, membawa rahmat, bukan membawa kehancuran, bukan membawa kebinasaan. Kalau orang-orang Taif memperlakukan aku seperti itu, mungkin mereka belum tahu. Ya barangkali besok-besok anaknya mau menerima Islam. Kalau anaknya tidak mau, mungkin cucunya. Dan kemudian Rasulullah berdoa, tetapi doanya bukan doa kebinasaan,
Terkenal doa beliau itu, Allahumma asku ilaika dha'fa quwwati anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, aku sekarang betul-betul sadar akan kelemahan diriku, dan Engkau ya Allah Rabbul mustad'afin, adalah Rabbnya, Tuhannya orang-orang yang lemah. Akan Kau kemanakan aku ya Allah, aku ridho, aku rela selama Engkau tidak marah kepada aku. Ini kudu sepatosi Kanjeng Nabi. Gusti, sing penting panjenengan ten kula niku ridho Gusti. Kula masa dilempari batu arek-arek cilik-cilik niku, saya disia-siakan. Di Mekah pun saya juga dolimi. Boten masalah Gusti. Sing penting jenengan ten kula niku boten marah. Sing penting jenengan ten kula niku ridho. Lho kan penak ngoten iki, enteng. Ana radin ya Rabb, kula ridho ya Allah, selama Engkau tidak marah kepada aku. Karena walaupun satu kampung, bahkan banyak orang yang memuji kita, satu negara mengenal kita, memuji-muji kita, tapi kalau Gusti Allah enggak ridho, apa artinya, Pak? Kalau Gusti Allah itu marah, tidak ada gunanya sudah. Maka kita itu dalam hidup ini hanya satu tujuan kita, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mencari fadl karunia Allah, mencari keridhaan Allah. Selesai. Yang penting Allah ridho. Sehingga kalau kita mau berbuat apapun, selalu kita pikirkan, ini Allah ridho apa tidak. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga walaupun didolimi seperti itu, Rasulullah itu punya kekuatan akhirnya. Coba kalau Rasulullah tidak bersandar kepada Gusti Allah, makan hati, Pak. Kayak yang saya ceritakan kemarin itu, Nabi Yunus saja sempat pore. Nabi Nuh saja sampai mengeluarkan doanya yang pamungkas, sehingga diringkesi itu semua orang-orang yang kafir itu. Tapi Rasulullah tidak. Kalau tidak bapaknya ya anaknya, kalau tidak anaknya ya cucunya, kalau tidak cucunya ya cicitnya. Ini loh hebatnya dakwah Rasulullah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam hidup ini mari kita jauhkan sejauh-jauhnya perbuatan syirik. Apakah itu syirik besar, apakah itu syirik kecil. Jadi jimatnya orang yang beriman itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mboten usah gawe sikep, mboten usah gawe napa niku. Nggih, pokoke sing pusaka-pusaka yang dianggap sakti. Wah, aku sakjane gawe akeh iki. Wah, niku bahaya niku. Ojo maneh sing perawan, sing rondo ae katut are. Wah. Iki anjane istimewa. Seperti itu akhirnya kita tanpa sadar kita terjerumus. Dan itu adalah kedoliman yang adzim, kedoliman yang besar. Sudahlah, kita itu sudah bergantung saja kepada Allah. Itu kekuatan yang luar biasa. Rasulullah itu pernah satu ketika beliau itu selesai sholat zuhur istirahat di bawah sebuah pohon. Jadi kayak Nabi itu hidupnya sersan, Pak. Kayak hidupnya Rasulullah itu sersan, serius tapi santai. Ya, beliau kadang guyon sama arek cilik-cilik, sama ibu-ibu yang sepuh-sepuh, beliau itu guyon. Kayak Nabi kula niki sampun dari panjenengan Kanjeng Nabi, ya alhamdulillah ibadah kula sampun istiqomah. Napa kula saged mlebet swarga? Nabi dengan senyum menjawab, ya, karena orang sepuh dijak guyon kali Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi niku pirsa, lek tiyang sepuh kan jarang sing ngejak guyon. Lek sing nom-nom ngoten masih gak di anu mesti akeh sing ngejak guyon. Dihibur oleh Rasulullah, mboten wonten, Mbok, ten swarga niku tiyang sepuh niku mboten wonten
Nangis tiyang istri niku wau. Lek ngoten nggih percuma Kanjeng Nabi ibadah kula. Lek wong sepuh mboten saged mlebet swarga. Kemudian Rasulullah memberi penjelasan, ngeten lho, senaosa jenengan teng mriki sepuh, maka mlebet swarga balikno maneh. Dadi wong sepuh niku anjane nggih mboten payu. Akhirnya seneng. Niku Kanjeng Nabi seperti itu. Santai, mboten sing serius metenteng mboten. Makanya kalau ada seorang mubalek, seorang penceramah terus materi ceramahnya memvonis, ini enggak ono bid'ah. Iku sing dicontoh sinten ngono. Wong Kanjeng Nabi niku selalu mencerahkan. Orang itu kalau bertanya kepada Rasulullah, pulang itu selalu mendapat jawaban yang menggembirakan. Satu ketika Nabi itu santai. Beliau istirahat, senden ten ngene wit ngoten kali ngesis. Tiba-tiba datang orang kafir dengan membawa pedang, langsung ditodongkan ke lehernya Rasulullah. "Wahai Muhammad," nak nyeluk nggih Muhammad ngoten. Karena orang kafir. "Kalau sekarang saya bunuh kamu, sapa sing kate nulung awakmu? Sapa sing kate nyelametno?" Rasulullah karena napa nggih gumantungnya kepada Gusti Allah niku mboten nate pedhot, langsung refleks beliau menjawab, "Allah yang menolong saya, Allahus Samad, Allah tempat aku bergantung." Mendengar kata-kata Allah yang diucapkan dari hati yang betul-betul sambung, langsung membawa dampak yang dahsyat. Tiang kafir niku langsung kaget, tersentak, pedangnya terjatuh. Ngoten dari perlindungan Gusti Allah niku. Akhirnya ada Rasulullah diambil pedang itu. Lah saiki tak boleh awakmu, sapa sing nulungi? Enggak ono mat, lek gak awakmu nyepuro aku. Ya wis tak sepuro. Niku Kanjeng Nabi begitu mudahnya memaafkan orang yang nyata-nyata mau membunuh. Niku kira-kira kok awake dhewe ya sik enten sik kotaki ngoten, swaplok sik. Tapi Rasulullah tidak. Akhirnya orang tadi dengan keikhlasan hati karena kekaguman dengan akhlaknya Rasulullah menyatakan diri masuk Islam. Itu Rasulullah. Sehingga ini yang menjadikan dakwah beliau itu hanya 23 tahun. Tetapi beliau berhasil merubah masyarakat jahiliyah menjadi Islamiyah. Masyarakat yang biadab menjadi beradab. Maka tidak heran kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai rasulnya yang pamungkas. Rasulnya yang menyempurnakan risalah ilahiyah itu. Nah, para jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita pelajari dari hadis ini. Berikutnya hadis yang ke-79, tajawazallahu an hadisin nafsi wal khawatiri bil qalbi idalam tastakir. Bab ini atau hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memaafkan suara-suara hati sebelum itu dibicarakan atau dilaksanakan. Nanti akan kita jelaskan maksudnya. Kita baca dulu hadisnya. Hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan dari umatku apa-apa yang masih tergerak di dalam hati selama belum dibicarakan atau dilaksanakan. Maksudnya begini, niatan jelek itu belum dicatat sebagai kejelekan sebelum betul-betul dilaksanakan. Sebaliknya, niatan baik itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan. Apa ndak pemurah Gusti Allah itu. Misalkan
Niki dina Sabtu biasa ngaji ngeten niki jenengan pun niat aku sawang kok sore tak ngaji. Kok ganti lala badhe berangkat, sepeda motornya dibeto putrane. Gak iso budal. Niku jenengan pun dicatat ganjarane ngaji. Sebaliknya, kalau niatan itu jelek, ditenono menilai liwat antem botol. Omongane ora penak blas. Niku pun niat wis diancang-ancang. Tapi perbuatan yang jelek, niatan yang jelek itu belum dilakukan, maka itu belum dicatat sebagai sebuah kejelekan. Ini kan berarti menunjukkan Allah itu Maha Pemurah. Sama ketika kita melakukan satu kebaikan, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka baginya diberi balasan 10 kali lipat. Tetapi waman jaa bisayyiati, siapa yang datang dengan membawa satu dosa, kesalahan, kejelekan, fala yudza illa mislaha, dia tidak mendapatkan balasan kecuali yang setimpal. Jadi kalau kita itu melakukan kebaikan 1, melakukan dosa sebanyak 7, sik susuk Pak. Saking pemurah Gusti Allah. Sama, jadi hadis ini menjelaskan salah satu di antara kemurahan Allah kepada hambanya, niatan jelek itu belum dicatat sebagai kejelekan. Sebelum itu diucapkan itu misalkan ditenono ya ndak ketemu ini tak celadu. Lah akhirnya diucapkan. Ini belum dicatat sebelum itu terlaksana, sebelum itu dilakukan. Ini termasuk kemurahan Allah kepada hambanya. Sehingga kalau kita pikir-pikir, sesungguhnya surga itu ya murah. Sing larang niku lak neraka. Mlebu kafe, bayar napa mboten? Oh, bayar tergantung kelasnya. Semakin kelasnya elit semakin mahal. Mlebu masjid gratis. Jadi sebenarnya neraka itu biayanya mahal. Mau mabuk-mabukan ya harus beli minuman keras. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya narkoba. Narkoba itu kan beli, tuku. Lek boten gak ada, minimal nggih mastrum. Mastrum niku jamur teletong. Niku narkoba kelas gak duwe. Tapi kebaikan-kebaikan itu kan sesungguhnya tidak berbayar. Sehingga ada peribahasa mengatakan al khairu kasir wa qalilun fa'ilu. Kebaikan itu sebenarnya banyak. Yang sedikit kan pelaku-pelakunya. Yang mau itu yang sedikit. Kita itu lewat jalan, kemudian di tengah jalan itu ada paku, ada kulit pisang, itu kita singkirkan, kita buang ke tempat sampah, itu sudah pahala kebaikan. Bahkan itu termasuk cabang iman, menyingkirkan halangan di jalan. Bahkan hanya cukup dengan tersenyum kepada saudara kita, itu sudah sedekah, itu sudah kebaikan. Nabi kan pernah itu juga disambati oleh para sahabat-sahabat yang miskin. Ya Rasulullah, kalau saudara-saudara kita yang kaya, mereka sholat, kami juga bisa sholat, mendapatkan pahala kebaikan dari sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi ketika mereka bisa memperbanyak kebaikan dengan sodako, kami tidak bisa ya Rasulullah. Ngerasakan damel sodako, wong untuk hari-hari saja kau tasik patos Kanjeng Nabi. Kita perhatikan jawaban Nabi yang mulia ini.
Kemudian beliau memberikan solusi. Inna bikulli tasbihatin shadaqah wa bikulli tahmidatin shadaqah wa bikulli tahlilatin shadaqah. Kamu tidak usah khawatir. Ucapan-ucapan tasbih, kamu membaca subhanallah, subhanallah, itu bisa bernilai sedekah. Tapi nyun sewu, niki sedekah tiyang sing mboten gadah lho nggih. Sing duwe gak oleh melok-melok. Lah lek kabeh sedekah ngeten kotak amal liwat diliwati subhanallah. Sijine alhamdulillah. Maka kan takmire buka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kotak amal kok isine mek abab tok. Artinya peluang kebaikan itu banyak. Wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kita tersenyum kepada saudara kita itu sedekah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar shadaqah. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran itu sedekah. Bahkan kalau jenengan ngaji seperti ini, kemudian mengajak temannya, mengajak saudaranya, itu jenengan akan mendapatkan multi level pahala. Niki hebatnya ajaran Islam. Maka kita harus selalu berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita dari jalan kebenaran. Karena kalau tidak dibimbing oleh Gusti Allah, Pak, wah, kita pasti akan tergoda untuk nyoni kok ngeten pilihannya. Pilihannya banyak, kita mau milih yang mana? Apalagi ini zaman sudah akhir. Makanya Nabi Muhammad itu kan disebut Nabi akhir zaman. Berarti zaman sudah akhir. Lho ngoten niku lho sik wonten sing gak percaya. Walah, kok percaya omongane ustaz, omongane kiai. Mulai aku cilik ket biyen zaman wis akhir gak kiamat-kiamat sampai saiki. Lho wonten sing ngoten niku. Asli wonten sing muni ngoten niku. Mulai aku cilik ngaji ya zaman akhir sampai saiki gak kiamat-kiamat. Ya karena memang masih ada orang-orang yang kerasan di masjid seperti ini. Dan itu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan, "Inni la ahamu bi ahlil ardi azaban." Kalau melihat tingkah pola penduduk bumi itu, aku gregeten. Ingin rasanya aku timpakan azab yang sedahsyat-dahsyatnya. Tetapi falamma nadartu ila ummari buyuti, tapi kalau aku masih melihat ada sebagian hamba-hambaku yang mau memakmurkan rumahku. Ini seperti ini. Rumah Allah itu kan masjid. Mereka masih mau sholat berjamaah, masih mau mengkaji agama. Kalau sudah seperti itu, kata Allah, aku angkat kembali kemurkaanku itu, aku tarik kembali azabku itu. Jadi seperti ini meredam murkanya Gusti Allah. Tapi kalau sudah tidak ada yang dilirik oleh Allah, wis kabeh gak kena dipilih, ya sudah. La sobba alaihim adaban soban sadidan. Sudah, aku akan timpakan saja azab sedahsyat-dahsyatnya. Ini terkait dengan masalah niat. Nah, niat itu kalau niat baik sudah dicatat satu pahala kebaikan. Kalau nanti terlaksana akan dilipat gandakan. Sebaliknya niatan jelek itu belum dicatat kejelekan sebelum betul-betul dilaksanakan. Dan kalau sudah dikerjakan, maka balasannya adalah satu kejahatan, satu dosa, tidak dilipat gandakan. Ngeten iki lho. Kok terus besok ditimbang sik gorong surplus, kok sik minus, kan berarti nggih nemen. Karena kita sebenarnya sudah diberi peluang oleh Allah Ta'ala. Kebaikan itu banyak. Coba kalau kita renungkan, mulai mau tidur sampai nanti tidur kembali, berapa banyak peluang kebaikan yang akan kita dapatkan. Berapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang bisa kita kerjakan.
Mau tidur kita baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atau dalam riwayat yang lain, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian kita baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian kita baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita baca ayat kursi. Kemudian kita tertidur. Maka selama kita tidur 7-8 jam, itu kita dihitung beribadah, dihitung berpahala. Apa enggak? Murah Gusti Allah itu. Nanti bangun tidur, peluang kebaikan lagi. Kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Makanya gaya hidupnya orang-orang yang beriman dengan gaya hidupnya orang yang tidak beriman tidak sama. Kalau orang tidak beriman mau tidur ya nyanyi Nina Bobo. Oh, lah oleh ganjaran apa lek pun. Nggak tangi nggih nyanyi maneh. Bangun tidurku terus mandi. Rugi. Karena kalau kita hitung ya, usia kita itu katakanlah 60 tahun. 60 tahun. Itu kalau kita hitung 1 hari 24 jam, itu tidur kita berapa jam, Pak? Kurang lebih kan 8 jam. Berarti sepertiga usia kita itu untuk tidur. Kalau 60 tahun berarti 20 tahun itu untuk tidur. Lah dihitung. Kan gak eman lek dikaiti donga. Kalau tidak bernilai ibadah. Ketika kita baca doa seperti tadi, maka yang 20 tahun tadi kita dihitung ibadah. Berzikir kepada Allah selama 20 tahun. Ini kan sepele tetapi dampaknya dahsyat luar biasa. Maksudnya saya katakan sepele itu kan tidak butuh tenaga, Pak. Kita berdoa itu kan enteng, tidak butuh biaya. Ya, itu yang saya maksud tadi al khairu kasir, kebaikan itu banyak. Nanti masuk kamar mandi, baca doa lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar kamar mandi, baca doa lagi. Ghufranaka. Mau pakai pakaian, baca doa. Bercermin, baca doa. Ibu-ibu yang senang bercermin kan ibu-ibu. Kalau bercermin baca doa. Alhamdulillahi kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Karena sudah isya ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Soalnya nggak pun kesel. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ngaji ini. Kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semua bisa menjadi hidayah. Kalau ada yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna